15 kapal di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah ludes terbakar. Presiden Jokowi melantik Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI. Aliran lava Gunung Cumbre Vieja di Spanyol sudah 2 bulan tidak berhenti. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya artis Nirina Zubir jadi korban mafia tanah dengan kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Lima 15 kapal di Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah ludes terbakar. Sebagian besar kapal yang terbakar sedang dalam tahap perbaikan. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi di galangan kapal PT Shipyard Utama di Komplek Pelabuhan Tegal, Jawa Tengah. 15 kapal motor penangkap ikan yang tengah menunggu perbaikan dan antre pengisian bahan bakar ludes terbakar. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas juga mengamankan sekitar lokasi kebakaran karena lokasinya yang berdekatan dengan permukiman padat penduduk. Kondisi 2 pelabuhan kita saat ini sudah mulai penuh dengan kapal-kapal cantrang yang mau mengurus perizinan baru. Polisi tengah menyelidiki penyebab kebakaran kapal. Polres Tegal juga menunggu tim lapor. Akibat kebakaran belasan kapal, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kerap menyerang warga sekitar, terutama anak-anak, sarang tawon Vespa Finis berukuran raksasa yang menempel di atas pohon di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, dievakuasi petugas. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas kemudian melakukan evakuasi sarang tawon jenis Vespa Finis berdiameter 69 cm dengan menggunakan anak tangga. Proses evakuasi berjalan menegangkan saat kawanan tawon keluar dari dalam sarang dan menyerang petugas. Setelah sempat dihentikan beberapa menit, upaya evakuasi kembali dilanjutkan dengan menyemprotkan cairan pembasmi serangga. Setelah berhasil dievakuasi menggunakan kantung plastik besar, sarang tawon tersebut kemudian dibawa petugas ke sektor Johar Baru untuk dimusnahkan. Bawa aja semua Pak RW, nggak apa-apa Pak. Kalau mau. Ya. Ricuh warnai pengosongan ruko di Pasar Baru, Jakarta Pusat. Penghuni menolak pengosongan karena orang tuanya terbaring sakit. Seorang wanita penghuni ruko di Pasar Baru, Jakarta Pusat ini berteriak sekeras-kerasnya di hadapan petugas saat ruko yang ditempatinya akan dieksekusi paksa oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia menolak rukonya dikosongkan karena orang tuanya terbaring sakit. Tak cukup meluapkan emosinya, wanita ini meminta petugas untuk pergi sambil mengancam. Itu adalah perkara sewa menyewa. Dulu tuh yang nyewa si Tan Ekong, pemilik tanah awalnya disewa kepada Sunarto Wongso Yuwono. Dia menyewa rumah ini, terus dihibahkanlah kepada si Mifida ini, hanya dihibahkan. Gitu. Waktu sita dia mengajukan bantahan.
bantahannya di tahun 2015 sampai PHPK bantahannya ditolak semuanya. Kami menolak eksekusi tersebut. Tentu rujukan dalil hukumnya, ya kan? Pertama, pemilik rumah ini, ya orang yang penggugat dalam hal ini adalah Tantok Bon, bapak dari almarhum Loan Bon Hyang Nyo, orang tua pemohon eksekusi diduga warga negara Belanda. Meski menuai penolakan dari penghuni, petugas jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap melakukan pengosongan dengan mengeluarkan seluruh barang dari dalam ruko. Sementara orang tua dari penghuni yang terbaring sakit dibawa ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sidang vonis kasus pembangunan dermaga atau jeti dengan terdakwa Wakil Wali Kota Ferry Sofyan di Pengadilan Negeri Bima, Nusa Tenggara Barat, ricuh. Keluarga serta simpatisan Ferry mengamuk tak terima dengan vonis 1 tahun penjara kepada terdakwa. Kericuhan terjadi di depan kantor Pengadilan Negeri Kelas 1B, Bima, Nusa Tenggara Barat, usai majelis hakim menjatuhkan vonis atas Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofyan dengan kurungan 1 tahun penjara, denda 1 miliar, dan subsidiar 3 bulan. Sontak, keluarga serta simpatisan terdakwa tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Mereka mengamuk protes hingga menangis histeris dan pingsan usai sidang berlangsung. Tak hanya itu, massa juga meringsek masuk ke kantor pengadilan negeri setempat untuk mencari hakim serta jaksa penuntut umum. Beruntung sejumlah aparat kepolisian yang disiagakan di lokasi dapat menghalau dan mendorong massa keluar dari halaman kantor pengadilan. Atas vonis hakim tersebut, kuasa hukum terdakwa akan menempuh upaya banding. Kami menilai putusan tersebut adalah putusan yang sangat keliru dan salah dan sangat menyesakan secara hukum. Harus digunakan adalah undang-undang baru yaitu pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, dalam putusan ini pun kami akan melakukan upaya hukum yaitu banding. Sebelumnya, orang nomor 2 di Kota Bima tersebut terjerat kasus pembangunan dermaga atau jeti di kawasan perairan Laut Bonto, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Diketahui, Ferry Sofyan belum memiliki izin saat dilaporkan oleh pelapor pada 2019 lalu. Sementara saat ini terdakwa telah mengantongi sejumlah izin. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di area TPU Raga Sampurna, Desa Jaya Mekar, Jawa Barat. Diduga korban dibunuh oleh rekannya terkait hutang piutang. Seperti inilah situasi di area TPU Raga Sampurna, Desa Jaya Mekar, Padalarang, Jawa Barat. Garis polisi masih terpasang pasca ditemukannya jasad pria bersimbah darah. Korban diketahui bernama Agus, berusia 45 tahun, yang berprofesi sebagai sopir angkot di Padalarang. Menurut warga, korban sempat cekcok dengan seorang pria yang diduga pelaku pembacokan. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan sebilah golok dan menebas leher korban. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun Agus tidak tertolong. Korbannya namanya Age. Kalau pelaku sendiri, Pak? Dodoy. Yang Bapak? Terakhir katanya selisih utang piutang. Yang Bapak tahu berapa tuh? Itu oli motor gitu 40.000. Polisi terus mendalami kasus ini, namun dugaan sementara masalah utang piutang menjadi pemicu pembacokan tersebut. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, iNews melaporkan. Rumah koki selebritis Aiko di kawasan Kembangan, Jakarta Barat dibobol maling. Sepeda motor korban senilai 80 juta rupiah raib digasak para pelaku. Dari rekaman CCTV terlihat, 2 orang pencuri berboncengan sepeda motor masuk ke rumah selebritis Chef Aiko yang berlokasi di Kompleks Unilever Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat.
Peristiwa ini terjadi pada Senin pagi dan viral di media sosial. Dalam melancarkan aksinya, satu pelaku berjaga di atas sepeda motor. Sementara satu pelaku lainnya merangsek masuk ke rumah korban dan membobol gembok pagar menggunakan cairan khusus. Dalam hitungan menit, motor korban seharga 80 jutaan rupiah berhasil dibawa kabur pelaku. Menurut korban, di lokasi tersebut memang rawan pencurian kendaraan bermotor. Jam 4 itu, jam 4 lewat dikit sama 4.35, 4.45 itu ada orang yang mencurigakan. Sampai jam 4.45 itu lewat di tetangga itu dengan orang yang sama bawa motor, tapi berdampingan motor yang dia bawa sama motor aku. Karena posisi motor aku kalau nggak disetut memang nggak hidup. Karena udah lama nggak dinyalain, akinya dingin kan, dia harus disetut pancing baru bisa nyala. Korban telah melaporkan kasus tersebut ke pihak berwajib dan kasus ini ditangani unit Reskrim Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Akibat tidak ada jembatan, warga di Kabupaten Pidi Aceh terpaksa menggotong jenazah di tengah derasnya arus sungai. Kejadian ini bukan pertama kali karena kondisi desa tanpa jembatan sudah berlangsung puluhan tahun. Sejumlah pria di Desa Masjid 2, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi Aceh ini harus menyeberangi sungai dengan arus cukup deras. Mereka menggotong jenazah seorang remaja yang meninggal dunia sehari sebelumnya untuk dibawa ke pemakaman di seberang sungai. Tidak hanya arus deras, warga juga harus berhati-hati saat berjalan di sungai. Menurut warga, kejadian serupa sudah berlangsung lama karena tidak ada infrastruktur jembatan. Warga harus menggotong jenazah di tengah arus sungai setiap kali ada warga yang meninggal dunia. Masyarakat terpaksa membawa jenazah dengan melewati sungai tanpa jembatan, sehingga masyarakat harus membuat pagar betis untuk menahan tekanan air yang sangat deras. Hal ini sudah dilakukan oleh masyarakat Kampung Provinsi 2 selama puluhan tahun. Masyarakat setempat pernah membuat jembatan seadanya dari batang kayu namun tidak bertahan lama. Kini setelah video kondisi desa mereka viral, warga berharap pemerintah membangun infrastruktur jembatan yang bisa membantu aktivitas mereka. Anjing pelacak milik Bea Cukai Batam berhasil menggagalkan penyelundupan sabu yang disimpan dalam paket buku kamus. Narkoba jenis sabu seberat 249 gram tersebut rencananya akan dikirim ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dua orang yakni ELN dan F yang akan mengambil paket berhasil diamankan setelah melakukan pengembangan dengan bekerja sama dengan Direktorat 4 Barreskrim Polri. Kepala Seksi Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam mengatakan, temuan ini hasil dari pemeriksaan tim K9 Bea Cukai Batam di tempat penimbunan sementara di Bandara Hang Nadiem Batam. Dari hasil pelacakan, K9 mencurigai beberapa paket yang diberitahukan sebagai buku. Kemudian petugas melakukan X-ray terhadap paket tersebut dengan hasil image yang diduga merupakan narkotika dan psikotropika. Barang bukti selanjutnya diserahkan ke Direktorat 4 Barreskrim Polri. Dari Kepulauan Riau Batam, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Polisi menetapkan seorang guru les bahasa Inggris di Lenteng Agung, Jakarta sebagai tersangka karena mencabuli 14 anak laki-laki di bawah umur. Modus pelaku ialah memberi korban uang dan voucher game online. Tersangka FM diketahui telah berulang kali mencabuli anak-anak di bawah umur dengan iming-iming diberi uang dan voucher game online. Pelaku yang juga pernah menjadi korban kasus yang sama telah mencabuli para korban sejak Desember 2020 di rumahnya. Salah satu dari 14 korban bahkan ada yang telah dicabuli hingga 15 kali.
Penyidik Satreskrim terhadap para korban yang masih anak-anak, tentu SOP juga telah berkoordinasi dengan pihak eksternal untuk memulihkan psikologi para korban. Dan tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Mengajak main game online juga mempertontonkan video adegan sodomi kepada anak-anak tersebut, sehingga dari anak-anak tersebut juga sudah mulai ada sedikit gangguan psikologis ini. Ya, ada yang mungkin ya bisa jadi sudah mulai tertarik kepada sesama jenis. 6 orang pelaku pencabulan terhadap 2 orang anak di bawah umur di Padang, Sumatera Barat diciduk polisi. Pelaku yang merupakan kakek, paman, kakak, adik, dan tetangga korban ditangkap polisi usai dilaporkan oleh tetangga korban. Satu persatu pelaku pencabulan terhadap 2 orang anak di bawah umur di Kota Padang diciduk oleh tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di lokasi yang berbeda. Tersangka J, 65 tahun, yang merupakan kakek korban, dan GL, 6 tahun, yang merupakan adik korban, ditangkap di kawasan Pasar Raya Kota Padang. Selanjutnya, petugas mendatangi lokasi pencabulan di daerah Cendana Mata Air, Kecamatan Padang Selatan, guna mengamankan tetangga dan kakak korban. 2 orang tersangka kembali diamankan di daerah Pasaraya, yakni kakak korban berinisial RG, 7 tahun, dan AD berusia 16 tahun. Ke-6 pelaku yang merupakan satu keluarga dan 1 orang tetangga ini melakukan aksi pencabulan terhadap 2 orang korban yang masih berusia 5 dan 7 tahun. Kemudian dibawa kepada Pak RT, sang anak mengatakan bahwa pelaku kakek ini telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri dia dan adik dia yang kecil. Kemudian tetangga ini merasa tidak senang dan melaporkan kepada ibunya. Namun ibu dari anak ini tidak menghiraukannya. Akhirnya tetangganya ini karena kasihan terhadap korban membawa korban ke Polresta Padang untuk. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Artis Nirina Zubir jadi korban mafia tanah dengan kerugian mencapai 17 miliar rupiah. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.